Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A dan B. Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi penjaskes ya, yang kedua. Sekarang hari kedua ini mari kita belajar tentang, kalau kemarin buku paket, sekarang kita buka di LKS. Ya. Kita buka di LKS. Saya membuka halaman 1. Oke, sudah dibuka semua anak-anak? Ya. Materi kita hari ini adalah LKS. Variasi dan kombinasi gerak permainan bola besar. Oke, sudah. Permainan bola besar, sejarah tingkat sepak bola. Nah, ini yang biasanya disukai oleh anak-anak laki-laki ini, sepak bola. Menurut sejarahnya, olahraga ini telah dikenal di Tiongkok sejak abad kedua dan sebelum Masehi. Ya, sejak abad kedua sepak bola ini sudah dikenal oleh orang-orang di negara Tiongkok. Nah, dan tahun kedua sebelum Masehi. Ya, abad kedua sebelum Masehi, yaitu pada masa pemerintahan dinasti Han. Dinasti yang lama itu berarti. Pada masa itu masyarakat Tiongkok menggunakan bola kulit, ya, dan menyepaknya. Tandangi dul, nggak tahu caranya, pokoknya tandangi aja ke dalam jaring kecil. Nah, jadi tidak langsung menggunakan jaring besar, menggunakan jaring kecil dulu. Nah, selain di Tiongkok, di Cina, permainan sepak bola juga dikenal di berbagai negara lainnya seperti Jepang, Yunani, dan Roma. Masyarakat Jepang, Roma, dan Yunani di masa itu melakukan permainan sepak bola untuk bersenang-senang. Jadi bukan niatan pertama untuk mereka olahraga, tidak. Awalnya ditemukan dengan cara bersenang-senang dulu. Ayo digiring ke sana, banyak orang dikejar, satu orang bola itu dikejar, bola ke arah utara dikejar oleh puluhan orang. Nah, ya. Lalu sepak bola modern ini dimulai di Inggris. Dimulai di negara Inggris, di negara Ratu Elizabeth, negara David Beckham. Ya. Dengan memberlakukan peraturan-peraturan hingga permainan ini semakin populer. Jadi mulai diberlakukan peraturan ini. Gawangnya segini, anunya segini, ya, bolanya harus ukuran ini, gawangnya ukuran ini, lebar kali panjang, waktunya harus segini, diatur oleh wasit. Meskipun olahraga ini sempat dilarang karena dianggap mengandung kekerasan. Nah, iya, orang mainnya itu sama emosi, ya, mainnya itu pakai emosi. Harusnya permainan sepak bola itu jangan pakai emosi berlebihan, nanti khawatirnya menciderai. Sepak bola ternyata semakin dikenal masyarakat dunia. Karena apa? Sepak bola, olahraga, antara sepak bola dan olahraga itu kaitannya erat. Terus olahraga sepak bola ini adalah olahraga yang skillnya itu rata-rata orang-orang itu punya. Ya, skillnya itu rata-rata orang-orang itu punya skill. Meskipun nggak bisa giring, pokoknya bisa nendang bal, bisa menendang bola dengan baik, bisa menggiring bola dengan baik. Tidak perlu skill. Olahraga sepak bola ini adalah olahraga yang sangat mendunia, sangat internasional, sangat tradisional. Bahkan anak kelas TK pun bisa, PAUD bisa melakukannya. Ya, makanya olahraga sepak bola ini adalah olahraga yang mungkin paling populer di antara banyak olahraga. Oke, hingga akhirnya tahun 1904 terbentuklah FIFA. Apa itu FIFA? Federation Internationale de Football Association, asosiasi sepak bola internasional. Ya, FIFA adalah badan pengendali internasional sepak bola yang didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Prancis. Tahu nggak Paris? Salah satu kota di negara Prancis yang ada lambangnya itu biasanya mereka pakai ikon apa? Menara Eiffel. Bukan Paris Panteria Surabaya, tidak.
Paris itu adalah sebuah kota yang ada di negara Prancis. Oke, sepak bola menjadi salah satu olahraga yang pertandingan antar negara untuk memperebutkan Piala Dunia. Ini paling seru yang ditunggu oleh orang-orang. Ditunggu sepak bola itu ditunggu 4 tahun sekali. Wah, paling ditunggu. Karena apa? Mempertemukan negara-negara itu gengsi besar untuk memperebutkan Piala Dunia. Kasarnya itu begini, negara mana yang sepak bolanya paling bagus, paling baik, nah, di situ diperebutkan di Piala Dunia sepak bola, World Cup, ya kalau bahasa Inggrisnya itu World Cup. Oke, adapun pertandingan Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, tepatnya di benua Amerika, Uruguay, yang dimenangkan oleh tuan rumah yaitu Uruguay. Rata-rata tuan rumah itu banyak yang menang, tapi mungkin ada juga yang enggak menang. Ya, tidak semuanya menang. Tapi karena apa? Semangatnya tinggi, jangan sampai dia itu tuan rumah kalah. Oke, lanjut. Dalam bahasa Inggris sepak bola disebut football. Ya, sedangkan di Amerika permainan disebut soccer. Kalau di Surabaya bal-balan. Ya, bal-balan. Ya, oke. Istilah sepak bola terdiri dari dua kata, yaitu sepak dan bola. Kalau bahasa Inggrisnya football. Foot itu kaki, bola itu bola, bola kaki. Nah, Pak, bola yang diletakkan di kaki, iya. Dimulai dengan ditendang dulu, ya, pakai kaki, nggak mungkin prit sundul gini, tidak ada. Oke, lanjut. Sepak artinya menendang dengan kaki, bola artinya suatu alat permainan yang berbentuk bulat. Bentuknya bulat dan terbuat dari bahan kulit karet. Dulu dari karet. Dulu dari kulit, sekarang dari karet. Karena kulit mahal. Oke, sejarah sepak bola di Indonesia. Pak, Indonesia sepak bola kok ada? Ya, ada dong. Sepak bola di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1914, 10 tahun semenjak pendiriannya di Paris, Prancis. Saat sebagian besar wilayah Nusantara tidak dijajah oleh pemerintahan Belanda, kompetisi antar kota di Jawa tersebut hanya dijuarai oleh 2 tim atau didominasi 2 tim saja, yaitu Batavia City dan Surabaya City. Batavia City itu sekarang namanya Persija Jakarta. Kalau Surabaya dan ini adalah cikal bakal Persebaya. Jadi Surabaya dan Persija itu adalah 2 klub yang mendominasi pada zaman pendirian yang ada di Indonesia. Hebat guys, bangga sama yang jadi orang Surabaya. Surabaya City, ya, Surabaya City, Surabaya. Kalau di Indonesia kan jadi Surabaya City. Oke, lanjut. Mengalami pasang surut pada abad ke-20, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI didirikan oleh Insinyur Suratin Sosro Sugondo, tepatnya pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Ini dicatat di garis bawahi ya. Berdirinya di Indonesia kapan? Siapa yang mendirikan? Oke, tujuan utamanya adalah jelas sebagai wadah utama kegiatan sepak bola di Indonesia. Asal jangan ada mafia di dalamnya. Di dalam PSSI jangan ada mafia. Kalau ada mafia, hancur sepak bola. Ya, karena apa? Karena sepak bola adalah yang olahraga yang mendunia. Tujuan sepak bola 1. Tujuan sepak bola adalah untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Ya, gawang lawan, jangan gawang sendiri. Kalau gawang sendiri namanya bunuh diri. Ya, tujuan permainan sepak bola adalah untuk memasukkan bola kita, tim kita ke dalam timnya lawan. Oke. Sebanyak mungkin hingga memenangkan pertandingan. Ya, jangan cuma puas dengan 1 gol saja. Gol kan yang banyak. 10 gol, enggak apa-apa. 20 gol, tidak apa-apa. Pokoknya mampu. Oke. Ya, berikut ini adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam permainan sepak bola. 1. Menciptakan gol ke gawang lawan. Ya. 2. Menghalau atau mencegah bola agar tidak masuk ke gawang sendiri.
gawang kita mati-matian kita jaga. Ya, itu adalah tugas seluruh pemain, bukan hanya tugas pemain belakang, bukan hanya tugas kiper, tidak. Seluruh pemain bertanggung jawab jika terjadi kekalahan. Gol semakin banyak, kesalahan bukan hanya ada pada kiper dan pemain belakang. Membangun kerjasama tim agar permainan lebih solid. Jadi tidak hanya menggantungkan satu pemain. Klub Barcelona tidak hanya menggantungkan satu pemain Messi, tapi kerjasama tim. Nah ini karena pemainnya itu ada 11, bukan hanya satu. Ya, Surabaya tidak hanya saja sekarang ada Da Silva. Loh, tidak hanya Da Silva saja, seluruh pemain itu menjadi kerjasama tim. Lanjut, yang ketiga adalah membangun dan menjaga sportivitas. Ya, sportivitas olahraga agar antar pemain sepak bola itu menciptakan permainan yang adil, sportif. Jangan hanya main seenaknya dia sendiri. Pemain jatuh tidak diapa-apakan. Makanya kalau ada pemain dijatuhkan, salaman, diberdirikan. Ada kalau cedera kita minta maaf. Loh, itu namanya menjaga sportivitas. Dan kalau salah ya kartu kuning. Kesalahan kedua kartu merah. Ya, kartu kuning kedua dan langsung kartu merah. Loh, itu namanya menjaga sportivitas. Ya, agar permainan itu tetap adil. Jangan sampai berat sebelah. Yang ini habis jegal jatuh tidak kartu, itu hanya senggol gini langsung kartu. Nah, namanya nggak adil. Ya, jangan sampai terjadi permainan yang tidak adil. Kalau tidak adil nanti biasanya terjadi seperti kekerasan. Seperti di Indonesia itu banyak ya. Banyak sepak bola itu tawuran, jangan ditiru. Ya, antar pemain tawuran, jangan ditiru. Sepak bola tujuannya untuk bersenang-senang dan ya memenangkan pertandingan, bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan adu taktik dan skill. Oke, lanjut, meningkatkan kebugaran dan kesehatan tubuh. Loh, biar sehat, lari ke sana, lari ke sini, melatih otot kaki, loh, otot badan. Biasanya orang latihan itu pakai penahan ban. Terus latihan menyundul, melompat tinggi untuk nyundul bola. Loh, itu juga melatih semua kebugaran. Ya, yang terakhir adalah meraih prestasi dalam dunia olahraga. Nah, khususnya sepak bola. Indonesia itu kita berharap supaya suatu saat bisa ikut Piala Dunia dan memenangkan pertandingan sepak bola antar dunia. Siapa tahu zamannya sampean besok. Hazam, pemain sepak bola, Kevin, Qaddafi, pemain sepak bola internasional. Bagus. Ya. Oke, anak-anak, sekian dari saya. Besok kita akan lanjutkan kembali. Ya, akan lanjutkan kembali pada materi yang kedua. Materi yang kedua lanjutan tentang teknik sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.